Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita game Dreadout. Game ini dikembangkan oleh developer yang bernama Digital Happiness pada tanggal 16 Mei tahun 2014. Game ini berasal dari Indonesia. Gue sangat salut dengan developer yang satu ini, karena sebentar lagi game Dreadout 2 akan rilis pada tanggal 20 Februari tahun 2020. Maka dari itu, di sini gue akan menceritakan seluruh alur cerita game Dreadout yang pertama terlebih dahulu. Dan next, baru gue akan membahas cerita tentang Dreadout yang kedua. Jadi stay tune aja di channel ini ya guys. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, gue akan memperkenalkan tokoh-tokoh yang ada di dalam game ini. Oke, yang pertama ada Linda Melinda sebagai tokoh utama protagonis di dalam cerita ini. Yang kedua, ada Shakira Irawati atau biasa disebut dengan Ira. Ia adalah teman baik Linda. Selanjutnya ada Sally, Doni, Yayan, dan gurunya yang bernama Mrs. K. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Di awal cerita, Linda dan teman-temannya ingin berlibur ke suatu tempat dengan menggunakan mobil. Bersama teman-temannya, Linda sangat senang karena liburannya tersebut. Linda dan teman-temannya berlibur dengan lokasi yang bisa dibilang cukup jauh. Karena perjalanan yang sangat jauh, membuat Linda menjadi lelah dan akhirnya dia tertidur di dalam mobil. Setelah dirinya tertidur, Linda pun mulai bermimpi buruk. Di dalam mimpi buruknya, Linda berada pada suatu tempat yang benar-benar aneh dan tentunya menyeramkan. Linda terbangun pada sebuah tempat kursi goyang. Dirinya kaget kenapa dia berada pada tempat menyeramkan tersebut. Setelah itu, ia lalu menemukan HP-nya yang telah terjatuh di lantai. Saat dicek, si Linda ini ditelepon oleh salah satu temannya yang bernama Ira. Tapi suaranya tidak begitu jelas. Tiba-tiba ada yang aneh pada si Ira. Karena hal tersebut, Linda langsung mengambil HP miliknya dan bergegas mencari temannya yaitu Ira. Di saat ingin mencari si Ira, Linda ini dikejar dan diikuti oleh hantu-hantu yang ada pada tempat tersebut. Hantu tersebut juga bisa dikalahkan oleh si Linda ini dengan cara memoto dengan sinar flash pada handphonenya supaya hantu tersebut bisa hilang. Nah, setelah itu Linda bertemu dengan hantu lain. Lalu Linda pun pingsan di sana dan pergi ke alam bawah sadar si Linda. Alam bawah sadar itu bisa disebut dengan limbo. Linda diharuskan untuk berjalan ke cahaya yang ada di depannya guna agar Linda bisa sadar kembali. Lalu setelah sadar, dirinya menemukan si Ira. Di sana Linda juga akan diserang oleh pocong besar. Setelah selesai melawan pocong tersebut, akhirnya si Linda ini tersadar dari tidurnya. Si Linda sempat syok dan kaget, tapi untung saja itu hanyalah sebuah mimpi. Kemudian, si Linda dan teman-temannya bergegas untuk berlibur pada suatu tempat. Di tengah perjalanan, jembatan yang mereka lalui itu rusak, sehingga mereka tidak bisa melanjutkan perjalanannya menuju ke tempat liburannya. Karena mereka semua berpikir sudah sejauh ini masa tidak jadi berlibur. Kemudian mereka pun mencari ide. Mereka semua pun turun untuk mencari jalan lain yang bisa dilalui. Tak disangka Doni menemukan jalan kecil melalui semak-semak. Dan mereka kaget. Mereka menemukan gedung sekolah yang sudah lama terbengkalai. Setelah tiba di sekolah tersebut, mereka semua beristirahat pada tempat itu. Dan kemudian salah satu teman mereka yang bernama Yayan mengajak mereka semua untuk memeriksa keadaan gedung sekolah tersebut. Akan tetapi, di sana Linda dan juga Ira tidak ikut masuk ke dalam sekolah. Hari pun semakin gelap karena si Linda dan Ira ini khawatir karena temannya pergi menelusuri sekolah terlalu lama. Kemudian Linda dan Ira pun menyusul untuk masuk ke dalam sekolah angker itu untuk menemui guru serta teman-temannya. Tiba-tiba, salah satu temannya yang bernama Yayan menghilang entah kemana. Lalu, mereka semua memutuskan untuk mencari si Yayan. Di saat ingin mencari si Yayan,
si Ira mengalami kesurupan yang membuat seluruh pintu yang ada di gedung sekolah tersebut menjadi terkunci. Tiba-tiba suasana pun menjadi gelap gulita, sampai-sampai mereka semua berpisah satu sama lain. Linda yang takut ingin keluar dari sekolah tersebut, akan tetapi pintu keluar tersebut terkunci. Terpaksa deh si Linda ini untuk mencari guru serta teman-teman yang lain. Banyak hal-hal mistis yang akan dilalui oleh si Linda ini. Tak hanya itu, hantu-hantu juga akan menghantui si Linda ini. Juga banyak petunjuk-petunjuk yang akan membantu si Linda ini. Singkat cerita, dengan susah payah melawan hantu-hantu yang ada, Linda bertemu dengan hantu berbaju merah atau Lady in Red, atau lebih gampangnya kuntilanak merah. Kuntilanak merah tersebut menyerang. Nah, kaget ya, baru daftar Kredivo, langsung di approve dapat limit 30 juta. Gunakan bayar di hotel dari Traveloka. Bisa booking hotel idaman hari ini, bayarnya nanti saat check-in. Menyerang Linda, sampai akhirnya Linda pun berhasil keluar dari sekolah tersebut. Sepertinya si Linda ini memang sengaja dilepas oleh kuntilanak merah ini. Walaupun Linda dapat keluar dari gedung sekolah tersebut, ia masih saja bingung untuk mencari jalan menuju keluar dari tempat terkutuk itu. Linda pun menyadari bahwa dirinya hanya terjebak saja. Setelah selang lama dia berkeliling tanpa tujuan, dirinya diserang oleh tuyul-tuyul yang ada di sana. Linda berusaha dengan keras untuk melawan tuyul-tuyul tersebut. Nasib sial pun dialami oleh si Linda ini. Para tuyul berhasil merebut tas serta HP milik si Linda. Kemudian, si Linda pun mengejar para tuyul tersebut. Di tengah perjalanan, Linda bertemu dengan temannya yang bernama Doni. Linda mengajak Doni untuk mencari teman-teman yang lain. Akan tetapi, si Doni ini malah menyerang si Linda yang mengakibatkan Linda menjadi terjatuh. Usut punya usut, ternyata si Doni ini mengalami kerasukan yang membuatnya menjadi tidak bisa terkontrol. Linda kemudian berusaha untuk melarikan diri dari kejaran si Doni. Setelah berlari, dirinya menemukan sebuah kereta dan masuk ke dalamnya. Di dalam kereta tersebut, Linda melihat bahwa si Doni ini dirasuki oleh makhluk halus yang ada di sana. Setelah itu, hantu tersebut mematahkan leher si Doni tepat di depan matanya si Linda sendiri. Linda dengan perasaan sedih karena melihat temannya mati, ia pun menjadi pingsan pada tempat tersebut. Tiba-tiba saja Linda dibangunkan oleh tangan misterius. Dan setelah terbangun, dirinya mendapatkan sebuah kamera yang berguna untuk mengusir tuyul dengan menggunakan flash pada kamera tersebut. Untung saja setelah itu tasnya berhasil diambil alih oleh si Linda. Singkat cerita, pagi pun telah tiba. Dirinya kaget karena terdapat banyak wanita cantik pada tempat tersebut. Wanita tersebut entah dia ngapain di sana, gue juga nggak tahu. Si Linda ini menghiraukan wanita-wanita cantik yang ada di sana dan ia lebih memilih untuk mencari teman-temannya. Singkat cerita, tak terasa malam pun tiba. Di sana tiba-tiba wanita cantik yang ia temui tadi tiba-tiba berubah menjadi sosok pocong raksasa. Di sana Linda berhasil mengalahkannya. Setelah berhasil mengalahkannya, Linda lagi-lagi bertemu dengan kuntilanak merah. Ia terpaksa untuk melawannya. Akan tetapi, karena kekuatan kuntilanak merah itu sangat besar, akhirnya Kita akan selalu ada untuk memberikan dorongan jadi berani. Linda pun kewalahan untuk melawan kuntilanak tersebut. Dan Linda lalu dikirim ke alam lain. Di alam lain, Linda bertemu dengan Sally dan juga gurunya yang bernama Mrs. K. Sally sangat gembira telah bertemu dengan si Linda dan segera memeluknya. Setelah itu, si Linda bertanya tentang keberadaan teman-temannya. Akan tetapi, si Sally dan juga gurunya
tidak mengetahui keberadaan yang lain. Mrs. K kemudian meminta Linda untuk menyelamatkan si Ira dan Mrs. K pun pingsan pada tempat tersebut. Kemudian Sally dan Linda pun menolong Mrs. K yang pingsan tersebut. Linda pun kemudian bergegas untuk mencari Ira. Ira ternyata telah dirasuki oleh kakak ketiga. Oh iya, kakak ketiga maksudnya adalah 3 bersaudari. Jadi si Lady in Red atau kuntilanak merah yang tadi yang kita lihat itu memiliki 3 saudari lainnya. Nah, si Linda ini berbincang-bincang oleh saudari ketiga ini. Dengan berbincang-bincang di sana, saudari ketiga ini masih saja tidak bisa membiarkan atau melepas si Ira ini. Saudari ketiga ini menyatakan bahwa si Linda ini tidak mengenal si Ira. Bahkan si Linda ini juga tidak mengetahui nomor telepon dari si Ira. Dan kemudian saudari ketiga ini membunuh si Ira dengan cara mematahkan lehernya. Lalu saudari ketiga ini menyerang si Linda hingga akhirnya si Linda pun pingsan. Nah, tadi sebenarnya ada beberapa opsi pilihan. Tapi kalau kalian milih apapun, si Ira akan tetap mati. Oke, lanjut. Linda kemudian terbangun dan menemukan sebuah kunci yang diberikan oleh saudari ketiga ini. Kemudian si Linda ini kembali lagi ke tempat di mana terdapat Sally dan juga Mrs. K. Di saat dirinya kembali, dirinya melihat Sally yang telah tergantung pada ruangan tersebut. Dan usut punya usut, si Sally ini tergantung karena ulah si Mrs. K yang telah dirasuki oleh makhluk halus yang ada di sana. Dan Mrs. K sudah pergi entah kemana. Setelah itu pun, si Linda bersedih karena kematian temannya yaitu si Sally. Kemudian, ia langsung bergegas menuju ke rumah besar yang dimana di sana terdapat makhluk saudari kedua. Di sana, si Linda akan berusaha mengalahkan si saudari kedua tersebut. Setelah si Linda ini berhasil mengalahkan saudari kedua ini, cermin di ruangan tersebut akan mulai pecah, mengungkapkan ruang rahasia yang membawa Linda ke kamar saudari pertama atau si kuntil anak merah. Di sana, Linda duduk di depan cermin dan kuntil anak merah mendekatinya dari belakang. Tiba-tiba saja bayangan cermin dari si Linda ini menarik Linda sehingga ia masuk ke dalam cermin tersebut. Bayangan Linda yang ada di cermin tersebut sengaja dibuat oleh si kuntilanak merah dan mulailah di game Dreadout Keepers of the Dark. Setelah Linda ditarik oleh bayangannya sendiri, dirinya melihat ada 8 pintu. Tiap-tiap pintu hantunya akan berbeda-beda. Singkat cerita, Linda berhasil memasuki dan mengalahkan seluruh hantu yang ada pada tiap-tiap pintu. Tiba-tiba, sebuah pintu rahasia pun terbuka. Linda pun bertemu dengan hantu berpakaian putih. Di game Dreadout Keepers of the Dark ini memiliki 2 ending yang berbeda. Yang ending pertama, di saat Linda berhasil mengalahkan seluruh hantu yang ada termasuk hantu berpakaian putih, Linda harus menuju cermin yang menyala. Di saat tangan Linda menyentuh cermin tersebut, dirinya langsung berteleport keluar gedung sekolah. Nah, itulah good endingnya. Yang ending kedua, kalau si Linda ini kepo dan menuju ke sebuah pintu, nanti dirinya melihat beberapa teman-temannya yang mati, serta cutscene Mrs. K yang sedang menghancurkan salah satu cermin kuntil anak merah, yang membuat kekuatan kuntil anak merah menjadi menurun. Ketika si Linda ini melihat bahwa Mrs. K ini menghancurkan cermin tersebut, tiba-tiba si kuntil anak merah itu datang dan membawa Linda ke suatu tempat. Di sana, Linda harus mencoba melawan si kuntil anak merah tersebut. Di sini, Linda disuruh untuk memilih antara kabur dari gedung sekolah atau melawan kuntil anak merah tersebut. Kalau kalian memilih kabur dari gedung sekolah tersebut, endingnya si Linda ini akan berlari ke luar sekolah dan menuju ke pedesaan. Di sana, Linda akan bertemu dengan seorang petugas polisi. Lalu petugas polisi mengevakuasi dan membawa Linda untuk pulang ke rumahnya. Akan tetapi di tengah perjalanan, mereka dicegat oleh kuntil anak merah tersebut yang menyebabkan mobil tersebut menjadi hilang kendali.
akhirnya kecelakaan, sehingga membuat si Linda dan juga polisinya itu mati. Nah, jika kalian memilih untuk melawan si kuntilanak merah tersebut, endingnya seperti ini. Setelah Linda ini melawan kuntilanak merah tersebut, si Linda pun kalah dan akan dibawa ke dimensi lain dari si kuntilanak merah ini. Di saat tiba pada dimensi tersebut, Linda kaget karena si kuntilanak merah ini mendekati si Linda. Dan tanpa sepengetahuan Linda, kuntilanak merah tersebut malah mewarisi kekuatannya kepada si Linda. Dan secara tiba-tiba, Linda pun tersadar dan dirinya terjatuh pada sekolah tersebut. Tiba-tiba, Mrs. K datang sambil menggendong bayi. Linda menyadari bahwa ada yang aneh pada diri Mrs. K, karena sebelumnya Mrs. K tidak memiliki luka di lehernya. Ternyata luka Mrs. K itu disebabkan oleh kuntilanak merah itu, dan Mrs. K membisikkan sesuatu kepada Linda sebelum dia pergi. Di saat Mrs. K ingin pergi dari Linda, ternyata bayi yang digendong merupakan seekor ular. Setelah itu, Linda merasakan mual di perut dan akhirnya Linda pun muntah. Lalu setelah kejadian tersebut, Linda langsung pergi dari gedung sekolah tersebut. Dan kita bisa lihat di akhir bahwa si Linda ini berjalan-jalan di sebuah kota dengan rambut pendek serta jaket merah. Kemudian menatap ke jalan raya dan mata Linda pun berubah menjadi merah. Kenapa berubah? Ya karena si Linda ini sudah memiliki kekuatan dari si kuntilanak merah. Ternyata si kuntilanak merah sudah mempercayakan Linda dan mewarisi kekuatannya untuk Linda sebagai penerusnya. Nah, itu dia endingnya.